Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, eh, oke ya, sorry, apa namanya? Sebelumnya terima kasih ke Mas Mujahid yang minggu kemarin mungkin udah share ilmunya, sekedar untuk diskusi. Terkait kalau nggak salah kemarin itu saya cek coretannya itu bahas sedikit di modul kedua terkait dengan protein sama ada sama amino juga, dan kemudian di modul ketiga ini bahas terkait dengan yang namanya enzim ya. Iya, Enzim di mana ada kinetika dan penghambatan. Nah, jadi kira-kira enaknya untuk pertemuan kali ini mungkin mau masih bahas enzim apa gimana gitu. So, lanjut, Kak. lanjut aja berarti modul keempat begitu. Iya, Oke, entar dulu bentar coba saya cek dulu. Soalnya kalau untuk modul ketiga untuk so far kan saya udah cek juga apa namanya terkait dengan materinya. Kan pertama bahas sejarah enzim ya kalau nggak salah. mm-mm. Di mana ada ya, mungkin kalau misalnya mau baca di bahan ajar UT pun juga nggak ada masalah, cuman ya emang mungkin cukup panjang ya materinya. Nah, kemudian eh, dilanjutkan lagi bahwasanya apa namanya si enzim ini gitu ya ada klasifikasinya gitu ya, mungkin secara internasional ataupun apa namanya ada nama dagangnya juga beserta reaksi-reaksinya. Kemudian ada komponen-komponennya atau komposisi enzim ya, di mana ada kofaktor gitu ya. Ada kofaktor dan ada koenzim. Yang dimana kofaktor ini adalah struktur enzim sorry apa namanya komposisi enzim yang merupakan struktur non protein ya, contohnya kayak Fe2 plus ya, Fe3 plus itu ada di enzim sitokrom oksidase, katalase, peroksidase dan lain sebagainya. Dan kemudian ada koenzim yang dimana koenzim ini adalah kofaktor yang bisa berupa mungkin lebih spesifiknya yang ada apa namanya molekul-molekul organik ya, ataupun ya mungkin lebih dari kofaktor gitu ya, yang mungkin kalian bisa baca lagi kayak koenzim tiamin pirofosfat yang dimana yang ditransfer gugusnya adalah gugus aldehid gitu. Terus habis itu klasifikasi dan tata nama ada pakai tata nama yang secara internasional atau IUPAC gitu ya, sama mm-mm. tata nama trivial atau nama dagangnya. Nah, terus abis itu baru kalau di modul dulu. Di sini sebelumnya minggu kemarin ada bahas ini enggak? Cara kerja enzim. Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Tapi mungkin Nggak ada. wait, coba saya cek dulu. Oh ya, berarti mungkin saya lanjutin dari situ aja kali ya. Oke, mungkin saya Mm-mm. lanjutin dari situ aja deh. Boleh. Ya. Ntar dulu. Oke, udah kelihatan apa yang saya share? Terlihat. Oke, aman ya. Nah, jadi sama Mas takut salah Mujahid, di minggu kemarin untuk di coretannya udah bahas dari, kan ada dua kegiatan belajar ya untuk di modul ketiga terkait dengan enzim, yang dimana kegiatan membahas terkait dengan kegiatan belajar ada sejarah enzim itu seperti apa,
terus kemudian komposisi enzim dari apa namanya, dari terbagi menjadi ada kofaktor sama koenzim gitu ya. Nah, jadi kalau kofaktor ya berupa zat anorganik ya. Kayak di sini nih, mungkin biar terlihat jelas kali ya. Atau mungkin saya bikin satu halaman aja deh. Wait. Nah, ada koenzim ya, ada kofaktor yang dimana ini adalah semuanya zat anorganik, ion-ion logam, kemudian ataupun molekul organik kompleks yang disebut dengan yang namanya koenzim. Nah, beberapa enzim ini memerlukan koenzim iya dan ion logam sekaligus, jadi koenzim sama kofaktor ya. Nah, terus habis itu di sini ada yang namanya ada bagian koenzim yang ion logamnya relatif stabil terhadap pemanasan, sedang sebagian protein tersebut dinamakan apoenzim dapat mengalami denaturasi alias atau pengurangan yang dimana oleh akibat pemanasan, jadi kehilangan fungsi alias penurunan kinerja lah kalau misalnya itu. Yang dimana ini ada contoh kofaktor dan ada contoh koenzimnya juga. Nah, ini juga sempat dibahas ya minggu kemarin, ada nama IUPAC-nya, yang dimana IUPAC-nya itu ada tergantung nih, ada kelas-kelasnya juga ya secara spesifik. Ada oksidoreduktase, oksidasi dan reduksi berarti ya. Ada transferase, hidrolase, liase, yang nanti biasanya tuh namanya belakangnya ada ase-asenya tuh. Makanya apa namanya, kalau enzim bla 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 belakangnya ase. Ya, transferase, fosfotransferase, terus mungkin contoh enzim yang biasa dulu nih, kayak mungkin waktu pas dulu belajar di sekolah ya, mungkin dulu waktu belajar IPA terutama, seingat saya ini kayaknya kalau mungkin kurikulum dulu kayaknya ini waktu SD belajar lah ya. Ada Iya, belajar dulu. amilase, nah ada protease, ada lipase. Nah, belakangnya tuh asa semua kebanyakan. Ya, yang Mm-mm. dimana enzim ini adalah membantu atau lebih di bagian metabolisme, yang dimana dari struktur yang lebih besar menjadi lebih kecil, dari polimer menjadi apa namanya, dari bentuk gede ya, atau menjadi bentuk yang lebih sederhana, yang nanti bentuk sederhana itu akan diserap oleh tubuh. Nah, kemudian ketika kan gini, enzim itu kan ada interaksinya ya, ada interaksinya. Nah, ada dua model yang biasanya kita pelajari, yaitu ada ada model kunci. Mungkin kalau tahu kunci itu biasanya mungkin lebih enaknya gini aja ya. Nah, jadi kalau model kunci itu kita tahu bahwasanya kan ada gembok ya. Ini nih. Ntar dulu, mungkin on page new tab aja kali ya. Nah, ini. Jadi semisal kita punya kunci sama gembok, makanya namanya itu adalah lock and key. Nah, gembok dan kunci. Yang dimana gemboknya ini itu adalah enzim, dan si kuncinya ini adalah substratnya. Nah, kemudian kalau namanya kunci ya harus sesuai dong ya. Kayak misalnya nggak mungkin Mm-mm. ketika kita pakai gembok yang misalnya nih, kita punya dua gembok dan dua kunci. Kunci pertama, kunci A untuk gembok A, kunci B untuk gembok B. Nggak mungkin dong kita cross gitu ya. Kunci B untuk gembok A, kunci A untuk gembok B. Karena nggak bakal mungkin works. Ya, nggak bakal mungkin bisa karena sudah punya pasangannya masing-masing. Nah, jadi di metode lock and key di sini apa namanya? Nanti sistemnya adalah si sisi aktif nih. Sisi aktif tuh yang bagian, kalau di kunci tuh yang bagian tengahnya ini, tempat si kunci itu masuk gitu ya. Tempat substrat masuk ke bagian enzimnya, dan nanti ketika udah bergabung nih lock and key ini, nah inilah yang dinamakan kompleks, atau mungkin lebih pasnya adalah
gabungan antara enzim dan substratnya. Dan di sini otomatis sifatnya kaku. Jadi gak bakal mungkin substrat yang lain itu akan masuk ke enzim lain yang bentuknya atau tempatnya berbeda, ya. Nah, itu adalah lock and key. Kemudian yang kedua itu adalah apa namanya? Si ini apa namanya? Indes fit alias berarti ngepasin aja. Nggak peduli bagaimanapun bentuknya karena nanti akan menyesuaikan, ya, akan menyesuaikan. Jadi kalau ibarat kata uh, bisa kita katakan modelnya tuh kayak apa sih namanya? Nah kayak gini mungkin ya. Yang di bagian bawah ini nih. Nah kalau yang tadi yang atas kan yang bulat yang sama yang bulat, segitiga sama yang segitiga kan gitu ya. Nah kemudian Mm-mm. nanti setelah si substratnya masuk ke dalam sisi aktif si enzim, maka akan membentuk kompleks dari enzim substrat dan kemudian nanti akan diproses nih, ya kan, diproses nih sehingga berubah menjadi enzim, kompleks enzim tapi bukan substrat lagi. Kalau ibarat kata reaksi kimia ini adalah bahannya, kemudian setelah diproses akan menjadi sebuah produk. Dan nanti setelah produk itu jadi, nanti produknya itu dilepas. Hmm. Nah, gitu. Tapi kalau in the feed model, si sisi aktif enzim ini itu bentuknya ya nggak tahu gimana. Yang jelas bahwasannya substrat atau bentuk substrat dengan sisi aktif, bentuk sisi aktif si enzim ini nggak sama. Tapi si enzim ini nanti akan menyesuaikan, ya kan, kalau dilihat dari sini kan bentuknya nih nggak sesuai banget ya, nggak pas banget tuh ya. Nggak Mm-mm. Ya kayak yang di tidak atasnya sesuai. ya. Nanti si sisi aktif enzim ini akan menyesuaikan diri dengan bentuk substrat yang ada. Jadi nanti akan berubah, tapi berubahnya nggak yang masif banget bentuknya tuh, makanya di sini enzim change shape slightly, jadi sedikit gitu ya. Jadi enzim, bentuk si enzim ini adalah sisi aktif enzim ini berubah sedikit untuk menyesuaikan daripada si substratnya itu sendiri. Setelah itu diproses, jadilah kompleks enzim dengan produk, dan nanti produknya akan lepas daripada sisi aktif enzim, dan nanti sisi aktif enzim yang tadi ini akan balik ke awal. Jadi jatuhnya sisi aktif kalau yang lock and key ini ada kaku, karena ya ibarat katanya kunci harus sesuai dengan tempatnya. Kalau in the fit model itu sama aja kalau ibarat kata kita gembok sama kunci, kalau mirip gitu ya, ataupun kadang suka ngedol, itu bisa dipakai kuncinya. Jadi cuman bedanya kan kalau ini dia pasti bakal menyesuaikan langsung dengan menyesuaikan langsung ya dengan si substratnya itu sendiri, dan nanti setelah lepas dia akan balik ke posisi yang awal. Nah, jadi itu cara dua cara kerja enzim ya, ada lock and key ataupun index fit model. Jadi ada yang sisi aktif si enzimnya ini kaku, dan ada yang sebenarnya sisi aktif dan enzim ini sebenarnya nggak kaku. Jadi sebenarnya bisa menyesuaikan dengan substrat yang ada, ya. Nah, ini nih kurang Mm-mm. lebih seperti ini. Oh ya, itu berarti ini ngambil dari yang ini nih, yang bawah ini nih, Iya ya. ya. Nah, kalau yang atas ya karena ini ya harus sesuai. Jadi kalau nggak sesuai nggak bakal ngeklop lah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ingat ya, sedikit bukan masif. Jadi apa namanya, bukan yang kayak misalnya mungkin ini bentuknya gimana nanti akan langsung berubah drastis. Nah, gitu enggak, tapi mengalami sedikit perubahan aja. Makanya slightly change gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ini ada mungkin ini lebih dispesifikan lagi. Ini kan cara kerja umumnya, model kerja umumnya, yang dimana ini Mm-mm. di sini di bawahnya ada terkait dengan
Ya, enzimnya ini mengkatalis apa gitu, menjadi apa. Jadi sebenarnya ya ini lebih ke apa sih namanya, kalau mungkin dulu waktu sekolah ya, enzim ini fungsinya merubah apa jadi apa. Lebih spesifik lagi dikasih contohnya aja sih sebenarnya, gitu ya. Oke, ini yang tadi saya bilang ya, apa namanya, terkait dengan reaksinya, enzim nyampur substrat. Nah, enzim pertama kan kita punya enzim dan ada punya substrat tersendiri. Kemudian Mm-mm. ketika gabung, maka dia akan menjadi kompleks enzim substrat atau ES kalau di bagian sini ya, ES. Kemudian nanti setelah ES-nya udah diproses, maka nanti ini sebenarnya bisa kita langsung bilang sebagai kompleks enzim produk, dan nanti akan terurai menjadi sebuah produk dan enzim. Jadi lepas gitu. Ya. Karena kan pasti ada hasil prosesnya kan, ada prosesnya lagi gitu. Oke, jadi di sini karena enzimnya ini, nah dalam reaksi kimia secara umum ya, mungkin ini kita bahasnya reaksi kimia bukan di bagian biologi aja, bahwasanya kan katalis. Nah, katalis itu tujuannya adalah mempercepat gitu ya, mempercepat reaksi. Uh, di mana katalis itu ngikut, sebenarnya ngikut ke reaksi yang ada. Tapi nanti setelah ini dia akan kembali lagi terbentuk, dan nanti katalis itu nanti akan dipakai terus-terusan untuk reaksi-reaksi kimia selanjutnya. Makanya di sini makanya nih enzim, makanya ini sebenarnya rata-rata enzim tuh ya kerjanya sebagai katalisator ya, sebagai perantara gitu. Makanya di sini karena berhubung ada katalisator, makanya di sini di kegiatan belajar kedua ada nanti bahas yang namanya kinetika. Ada kecepatan di situ. Nah, oke, mungkin untuk kegiatan belajar satu sendiri ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Sebenarnya ini udah sebagian dibahas sama Tanya Kak, ya ya ya, ya. kultur dan enzim itu sama, itu istilahnya sama atau beda ya? Gimana gimana? Kultur dan enzim. Kultur itu apa ya? Tuh, Biasanya mereka kalau ngomong eh, kultur itu apa ya? Sama sih, fungsinya sama ya Kak. ntar dulu. Katalisator juga Iya, sih. ntar Cuma dulu. kok istilahnya kultur. Heeh. Kultur Makanya saya coba deh. Mungkin ini kalau kultur apa namanya belakangnya? biasanya sih kalau bikin yogurt itu mereka sebutnya kultur. Nah, saya itu Oh, bingung apa kok oke. itu sama dengan enzim atau Coba kita bahas lebih dalam. Coba kita sambil belajar bareng-bareng aja ya. ya. Oke. Iya. Yogurt dibuat. Oke. Kultur apa? Oh, mungkin lebih ke ini kali ya. Kalau misalnya di sini, lebih ke kayak ini. Kita tahu bahwasanya kan yogurt itu kan adalah salah satu produk fermentasi ya dari susu. Selain susu itu, kalau di proses fermentasi itu juga bisa, selain yogurt itu juga kalau nggak salah kan keju ya. Mm-mm. Nah, Ya betul. itu pasti ketika kita bikin, mungkin kalau mungkin yang lebih familiar mungkin tape kali ya. Bikin Mm-mm, tape itu iya ya, tapi kan biasanya tape itu pakai ragi ya. Mm-mm. iya Nah, pakai teragi. pakai ragi. Nah, di mana si proses fermentasi yogurt ini itu em, ini ada bakterinya. Jadi kayak apa sih namanya? Wait dulu. Bahasanya gimana ya? Sebenarnya dicampur antara bakteri, pakai bakteri ya. Coba wait dulu. Kalau dilihat, oke, bakterinya ini ya Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus. Mm-mm. Dan dimana nanti ini kerjanya atau campuran daripada bakteri ini nanti akan fermentasi si susunya itu sendiri gitu. Jadi mungkin kalau dibilang kultur itu lebih mungkin kayak lebih kayak
ke apa sih namanya? Mungkin kayak sifatnya kayak ragi gitu. Dibilang katalis, eh, oke, ya karena emang tanpa mereka susu nggak bakal jadi yogurt gitu. Harusnya sih ini ya. Iya. Jadi kultur utama atau starter gitu ya. Ya alias starter pack gitu ya. Starter pack buat bikin apa gitu. Pasti ada ini. Nah, jadi kalau mungkin kita bisa katakan enzim, I don't think so karena tapi kurang lebih emang Berarti beda sama, ya, Kak? beda harusnya. Kalau menurut saya ya, menurut saya itu Hmm, beda karena iya, emang Kak. apa sih namanya? Dia itu bakteri gitu loh, isinya bakteri. Cuman kalau misalnya mungkin bisa secara kinerjanya ya sama gitu, sama. Atau Oke. mungkin kalau misalnya coba ya kultur tapai, ada nggak kalau kita bilang kultur tapai? Tuh ada juga tuh. Kultur tapai adalah campuran yang berperan dalam proses fermentasi tapai, ada Saccharomyces cerevisiae bla 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 bla. Jadi mungkin lebih ke ini buat apa sih namanya? Eh kalau itu kayak kalau nggak salah kan oncom hasil fermentasi juga tuh ya. Iya, Nah, masuk juga, nah Kak. itu. Nah, itu substratnya itu apa namanya? Ada hasilnya ya. Jadi mungkin secara kinerja mirip mirip kayak misalnya nanti ada si siapa? Ada substratnya dari awalnya itu apa, terus nanti bereaksi dengan ini, terus nanti ada produknya. Nah, cuman kan kalau kita bahas enzim di sini kan enzimnya nanti dipakai lagi nih. Nah, sekarang Mm-mm. kalau kita balikin lagi, apakah ketika kita bikin yogurt, bahan yang dipakai buat yogurt itu bisa kita pakai lagi buat bikin yogurt setelahnya, selanjutnya gitu? Enggak kan, diem di situ kan, gitu. Iya. Nah, jadi kalau dari segi kinerjanya, kalau menurut pandangan saya itu beda gitu, karena emang kinerja itu beda. Kalau itu lebih ke emang ya emang butuh itu dan emang nanti ada produknya dan nanti ada hasil jadinya gitu. Semoga terjawab. Ya, thank you, Kak. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk ini kali mungkin kalian bisa. Ini ada persis di depan semua sih ya harusnya kalau saya lihat jawabannya. Cuman seingat Iya, saya ada. untuk yang biokimia ini kalau untuk kayak kan di sini kan enzim ada namanya nih ya. Cuman nggak tahu ya apakah nanti di semester depan kalau ada apa enggak. Jadi kan di sini emang walaupun emang bahas ada klasifikasi dan tata nama enzim, kalau seingat saya tuh kemarin nggak bahas nama enzimnya itu bentuknya gimana namanya. Lebih ke aplikasinya langsung. Teori-teori yang langsung enzimnya itu loh. Gitu. Ya kayak Hmm, model mungkin apa namanya? Kinerja enzim itu gimana kalau emang yang versi basic gitu ya. Nah, cuman kalau yang lebih spesifiknya mungkin ya kayak kalau misalnya apa namanya? Kayak misalnya enzim ini tuh tujuannya buat apa sih? Gitu. Atau mungkin kayak misalnya protein yang kofaktor ataupun berasal koenzim gitu. apa? Protein yang berasal dari organisme merupakan enzim yang berasal dari organisme. Apa tuh? Kak ini yang di chat ini loh, Kak Zahid. Wait, sorry. Protein yang berasal Protein. merupakan dari merupakan enzim yang berasal. Oke. So berarti bisa kita katakan sebagai enzim nggak ya? Cuman kalau dari cara kerjanya sih kayak agak kurang. Emang bisa sih sebenarnya makanya kinerja tuh sama. Protein yang berasal dari organisme merupakan enzim yang berasal dari organisme. Ya, oke. Sebenarnya ya mungkin berarti bisa kita katakan coba ya, apakah coba mungkin kita kita search dulu. Apakah kultur
yogurt eh, bisa dikatakan sebagai enzim? Coba. Fakultas dalam yogurt di sini wait. Selama pembuatan yogurt. Nah, ya mungkin kalau misalnya kita spesifik di sini mungkin iya. Kenapa kok bisa berubah jadi ini? Karena ada enzim di dalamnya. Tapi kalau Hmm. kayaknya harusnya gitu. Jadi ada di dalamnya. Jadi mungkin yang masuk Mas Mujahid ya, thank you ya. Jadi kayak misalnya nih ternyata dari bakteri-bakteri ini, nah itu di dalamnya itu ada enzimnya gitu. Nanti barulah si enzim ini barulah bekerja sesuai dengan peruntukannya. Kayak enzim Di dalam laktase. bakteri ya, Kak, ya? Iya, Dalam bakterinya ya? iya, Iya, heeh. iya, iya, Jadi betul. makanya mungkin kalau secara kinerja mungkin sama gitu. Makanya kenapa ini jadi bukan si kulturnya melainkan di dalamnya gitu. Jadi nih di dalamnya ini kan ada bakteri. Nah, ini kan adalah organisme ya. Nah, mungkin ini kan bisa menghasilkan protein nih. Ya, salah satunya. Nah, di sini ternyata ada menghasilkan yang dinamakan ada si bakteri ini menyediakan enzim laktase yang dimana nanti si laktosanya ini akan dirubah gitu menjadi komponen-komponen yang lain gitu. Jadi di bagian dalamnya lagi lebih terperinci lagi gitu. Jadi kalau dibilang si yang tadi kulturnya itu sendiri adalah sebuah enzim, kurang tepat, tapi lebih di dalamnya lagi, mungkin yang lebih kecilnya lagi gitu. Jadi Iya, Kak, jelas, ya, Kak. oke, jadi di bagian bakterinya. Oke, kalau emang ada yang bertanya mungkin saya lanjut ke KB2 aja. Nah, di sini ada kinetika katalis enzim. Nah, sebelumnya kan kita sudah sebelumnya kan si enzim ini itu kan mungkin lebih di ini ya. Ada di sini kalau nggak salah ada Michael Kalis nih. Nah, ini setelah kan ada penemuan enzim bla bla bla. Nah, terkait dengan reaksinya itu ternyata ada dua orang ahli nih yang mengemukakan teori umum mengenai reaksi enzim, ya kan? Namanya adalah Michaelis dan Menten. Yang dimana gitu ya, yang dimana apa namanya? Yang dimana ternyata ada konstanta gitu. Jadi kayak ada sebuah tetapan yang dibuat oleh mereka berdua yang dinamakan KM atau konstanta Michaelis Menten ya. Yang tujuannya ini adalah hubungan antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi substratnya. Makanya di sini kalau kita lihat dari ini di sini KM dapat didefinisikan alias konstantanya ini didefinisikan sebagai konsentrasi substrat pada kecepatan reaksi kecepatannya setengah nih. Makanya jadi kayak misalnya KM ini itu adalah konsentrasi. Jadi KM itu adalah konsentrasi si substratnya ini pada saat si kecepatannya ini setengah dari kecepatan maksimum. Ya. Oke. Di sini ada secara matematis. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya ada di bagian sini ya, terutama di bagian sini itu adalah bisa kita katakan hampir mendekati garis lurus ya, linear ya. Yang dimana nanti akan punya rasio kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini ternyata secara matematis persamaannya kita memperoleh sebenarnya kecepatan awal. Nah, ini di sini mungkin ketika ngetik kayaknya ada mekanisme enzim dulu E tambah S ES EZ EP EZ nya iya benar karena kalau secara reaksi kimia sendiri ya mungkin thanks juga ya kalau mungkin ini saya mau nanya deh ke kalian, apakah setiap reaksi kimia itu pasti terjadi?
pasti bisa terjadi nggak? Terjadi di mana, Kak? Kayak misalnya nih saya punya Pasti, produk A tambah produk B itu pasti nanti Oh, hasilnya C pasti. loh. pasti. Nah gini, kalau kenapa mah suaranya? Iya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena gini, kalau kita bahas di laju reaksi ya, nah, kalau di materi kimia tuh ada bahas laju reaksi. Seingat saya atau laju reaksi atau materi apa gitu. Jadi ada standarnya. Jadi ibarat kata nih, Hmm, kalau kita mau kerja gitu ya, kalau kita mau kerja, coba deh anggap aja misalnya Mbak Wati punya kerjaan yang butuh 90 kalori. Tapi Mbak Wati sendiri sekarang punya cadangan makanan atau punya energi 85 kalori. Apakah bisa dilakukan pekerjaan tersebut? hmm, Pekerjaannya butuh 90 nih, tapi Mbak Wati cuma punya 85. tidak bisa ya. Nggak bisa dong ya kan? Karena apa? Kurang. Walaupun jadi Hmm, ibarat kata nih ya, Mbak Wati mau ngerjain, mungkin bisa selesai, bisa mau selesai tapi nggak jadi balik lagi, gitu. Jadi ini hmm, kalau nggak salah nih coba, paham. Mm-mm. kalau nggak salah laju reaksi ya, seingat saya deh ya. Ntar dulu, laju reaksi atau di bagian mana ya? Ah, jadi intinya tuh laju reaksi atau termokimia ya, saya agak lupa deh. Kinetika reaksi, katanya. Enggak, apa namanya, gambar grafiknya deh. Kinetika reaksi. Ntar dulu bentar, gambar grafiknya itu loh. Yang biasanya ini dia nih, ini loh. Iya ini. Saya bang ini tahap penentu laju reaksi. Nah, jadi ketika gitu ya, kalau mungkin kita anggap bagian ngambil daripada ini nih, misalnya nih, nah ini nih. Nah, ya, saya lupa namanya. Ini biasanya kan ini ya, ini laju reaksi benar berarti masuk laju reaksi. Cuman tadi kayaknya tabelnya nggak gambar grafik yang kayak gini nggak nongol. Nah, gini. Jadi sebenarnya kalau dispesifikkan, ketika kita punya reaksi dan ada produknya itu, sebenarnya ada butuh energi. Namanya energi aktivasi. Nah, kalau kita nggak pakai katalis, jadi dalam laju reaksi ini katalis ini sebenarnya mempercepat laju reaksi, tapi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Kalau nggak salah, seingat saya begitu ya. Mungkin tolong koreksi ya. Nah, alhasil dia turun nih. Nah, kalau kita Mm-mm. lihat ini energinya ketika proses dari reaktan atau reaksinya menjadi sebuah produk, ada barrier atau ada penghalang yang membatasi mereka berdua. Ya ini kalau misalnya bisa Hmm, dilihat ini garis yang warna merah nih. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata ketika kita mau merubah ini, ternyata ada reaksi, ada energi yang dibutuhkannya. Naik nih. Sekarang berarti ini adalah puncaknya, alias energi yang digunakan untuk mengaktifasi. Gitu ya. Coba deh. Nah, jadi nih, energi aktivasi adalah energi minimum yang dimiliki reaktan supaya apa? Mengaktifkan kemampuan reaksi supaya dapat bereaksi. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya di sini energinya nggak cukup, misalnya di sini energinya 90 dan ternyata cuma punya 85, berarti logikanya dia udah lewat puncaknya ini belum? Bisa hmm, naik ke puncak ini nggak? belum. Belum kan? Berarti artinya apa? Energi aktivasinya alias energi minimum yang harus dimiliki reaktan untuk mengaktifkan kemampuannya nanti sehingga nanti dapat bereaksi itu gagal. Artinya apa? Hmm, Balik lagi. Berarti iya, bisa jadi produk nggak? tidak. Iya, nggak. Makanya reaktan ini nggak semua
pasti bakal bisa bereaksi karena apa? Ada syaratnya. Makanya yang tadi Mas Mujahid bilang tuh ada kompleksnya. Karena pada dasarnya sebenarnya reaksi di sini A tambah B itu nggak langsung jadi C tambah D. Mungkin kan kalau misalnya kita bahas laju reaksi secara umum kan mungkin gini kali ya. Mm-mm. Yang kayak gini ya. Ada A tambah B jadi C tambah D kan gitu ya. Iya. Nah, tapi di tengah-tengah ini sebenarnya ada prosesnya lagi. Nggak langsung C tambah D. Ada yang namanya kompleks yang tadi bilang Mas Mujahid bilang tuh EZ, kondisi transisinya. Jadi dari A tambah B itu nggak langsung C tambah D, tapi ada prosesnya di bagian sini. Dan di mana itu harus melewati si bagian yang ini, energi aktivasinya. Kalau dia nggak lewat, dia nggak bisa lewat, maka nanti ketika dia mau ke proses transisinya kagak jadi, balik lagi dia ke awal gitu ya. Oke, nah di sini untuk ini mungkin kan ini perhitungan harga KM ya. Saya agak lupa Mm-mm. kemarin ada apa enggak gitu ya terkait dengan perhitungannya. Cuman so far kayaknya seingat saya tuh untuk perhitungan KM tuh kayaknya nggak ada deh sewaktu pas saya semester kemarin. Cuman palingan ya kayak lebih ke KM-nya itu sendiri secara teoritis kan setengah daripada Vmax kan. Nah mungkin kalau nggak salah tuh kayak Vmax-nya dikasih tahu nanti baru ketahuan KM-nya tuh berapa gitu. Seingat saya ya. Lebih ke teoritis jadi nggak ke hitung-hitungan gitu. Oke. Nah di sini kalau kita plot ya gambar daripada 1/km nih. Ini kalau dispesifikan lagi itu gambarnya nanti dibuat sebuah garis lurus dan nanti akan ada yang namanya slope alias kemiringan yang dimana km per vm. Jadi konstanta per vm-nya itu adalah si kecepatan maksimumnya berapa. Ya nanti dimana setiap ini km-nya ini punya nilainya masing-masing. Nah, semakin besar KM-nya, berarti kalau kita mau kan gini ya, KM ini kan berarti bisa kita katakan ini nih. Dari persamaan ini, jika V0 sama dengan setengah Vmax, maka harga KM akan sama dengan konsentrasi substratnya. Nah, berarti logikanya di sini KM ini akan sebanding dengan konsentrasi substratnya nih. Ya. Nah, dan kita tahu bahwasanya kan KM ini ada hubungannya dengan setengah Vmax. Berarti semakin besar daripada si nilai KM-nya ini sendiri, berarti konsentrasinya juga semakin besar, di mana definisi KM ini kan adalah setengah dari kecepatan maksimum. Jadi semakin besar KM-nya, begitu juga konsentrasi substratnya cukup besar untuk si kecepatannya ini sampai setengahnya maksimum. Dan dimana ini reaksi-reaksi lebih ke umum ya kayak metabolisme ya. Ada katabolisme, ada anabolisme juga, ada anabolisme kurang lebih seperti itu. Yang dimana di sini reaksi katalis enzim bukan terhadap suatu macam substrat sebagaimana telah diuraikan, melainkan dua macam substrat yang terlibat, seperti halnya heksasinase. Oke. Nah ini ATP sama glukosa kemudian nanti bereaksi dan nanti ini ada katalisnya, cuman biasanya katalisnya nanti nggak disebutin nih apa nih. Nah tapi kalau emang mau lebih spesifik disebutin ya boleh gitu. Nah di sini tadi dulu bentar coba ini apa nih. Oh ya ini mekanisme pembentukan yang tadi nih kan sebelumnya kan ada dari apa namanya enzim substrat terus bikin kompleks kan, kompleks senyawanya ya. Nah dari ada dua macam mekanisme nih pembentukan kompleks enzim substrat. Ya dimana yang pertama ini adalah si
ini di sini ada dua ya, ada dua substrat, ada AF sama B ya, ada AF sama B, yang dimana kemudian si AF ini ya kan, nah di sini nih E tambah AF, kemudian nanti ada prosesnya lagi, baru nanti akan lanjut ke bagian produk, dan nanti ini akan kerja nih, kerjanya double nih. Jadi kurang lebih ini kalau yang pertama ibarat kata pingpong, ada pingpong di situ. Nah, jadi di sini enzimnya kan kita punya AF di sini adalah sebuah substrat, kemudian bereaksi dengan enzim, dan nanti akan ada hasil produknya itu adalah A di sini. Ya kan? Nah, EF ini adalah si substrat daripada si atau kompleks daripada enzim dengan F yang ada di sini. Kemudian dipakai oleh si B. Nah, jadi kalau ibarat kata ini dari pemain pingpong yang pertama yang A sama B, nanti ini lempar ke sini, nanti dibalikin lagi buat dipakai lagi, buat dipukul lagi. Makanya namanya reaksi pingpong kan, double displacement. Alias dua kali di displace itu apa sih bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya? Perpindahan ya. Tapi kalau ini fisika, ya mungkin ya kayak pergantian lah ya, pergantian. Jadi di sini dua kali pergantian nih. Nah, sehingga nanti ini A terbentuk A, nanti si enzimnya ini ada terbentuk kembali, nanti si F-nya ini kan ini harusnya kan mungkin nanti produknya tuh BF sebenarnya. Ya, produknya tuh BF. Jadi AF tambah B gitu ya, AF tambah B itu akan menjadi BF tambah A. Jadi F-nya ini nanti bereaksi dengan B misalnya. Tapi ternyata di prosesnya itu nggak cuman satu kali, melainkan ada dua kali. Jadi yang pertama AF dengan E terlebih dahulu akan menghasilkan A, F-nya ngikut ke enzim, nanti si EF ini berikatan lagi dengan B, sehingga nanti membentuk kompleks BEF, dan nanti akan terlepas enzim dengan produknya. Produknya apa? BF. Gitu. Jadi dari sini ada enzim, terus enzimnya terbentuk kembali AF tambah B gitu ya. Nah, nanti hasilnya adalah A tambah BF tambah enzim. Yang nanti ini ternyata prosesnya nggak cuma sekaligus. Beda sama yang di bawah. Kalau yang di bawah itu sekaligus aja. Saya punya AF tambah B dan nanti saya perlu enzim nih, atau mungkin di sini ada enzim. Nanti mereka itu langsung AF ada sendiri, AF-nya itu sama B-nya itu langsung berikatan dengan F yang ada di sini, dengan enzim yang ada di sini. Tapi di sini prosesnya langsung. Kalau tadi di sini kan enzimnya membawa F dari A, terus kucuk bawa ke B. Jadi mindah, makanya dibilang pingpong kan. Reaksinya nggak langsung terjadi di satu tempat, melainkan dibawa ke sini, udah ada, dioper. Kalau ini sekaligus dikerjain di tempat yang sama, alias kurang lebih sekaligus, yang dimana nanti si enzim ini membantu untuk mengoper si F ini ke teman si B atau ke tempat si B, sehingga produknya adalah A ditambahkan dengan BF. Ya sama nih, A tambah BF, nanti di sini ada enzim nih. Di sini juga ada di sini ada enzimnya, kurang lebih seperti itu. Ya nanti biasanya kalau misalnya enzim atau terutama untuk katalis, kalau misalnya udah habis, ya emang udah nggak dipakai lagi, dibuang atau nanti diganti dengan yang baru. Atau bisa jadi nanti udah habis nih, kepake di reaksinya. Oke. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Nah, otomatis kan enzim itu kan kurang lebih bisa dikatakan ya ada termasuk, bisa kita katakan termasuk protein nggak? Termasuk protein ya. Termasuk.
kita tahu sendiri bahwa yang namanya protein ketika ini biasanya ya paling gampangnya adalah suhu ya, terutama ya. Karena ketika yang paling gampang nih gini, makanya mungkin apa sih namanya, ketika bikin susu ya, itu kan nggak boleh airnya panas-panas banget ya kalau nggak salah ya. Iya, nggak boleh harus anget-anget kuku Nah, gitu loh. iya. Kenapa nggak boleh panas? Ya karena kalau panas, enzim yang di dalamnya, karena kan kita minum susu itu kan karena di dalamnya tuh ada ya segala macamnya ya. Nah, itu bisa merusak yang di bagian dalamnya. Makanya di sini kerja enzim ini dipengaruhi oleh dua, ada pH, ada juga suhu. Jadi misalnya ternyata suhunya ini ya, oke, suhunya tuh paling mentok segini. Kalau sampai dia apa namanya, lebih daripada itu, ya nanti aktivitasnya menjadi menurun. Jadi malah ya ibarat kata bisa kita katakan rusak lah gitu. Nah, kalau pH ya sama, kurang lebih sama kayak temperatur. Ada batasan pH-nya. Makanya di sini ada pH optimum dan ada temperatur optimum, mempunyai rentangnya masing-masing. Nah, kalau misalnya apa namanya, kalau di luar atau tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan pH dan temperatur yang disarankan, ya jangan harap enzim itu kerja secara maksimal gitu ya. Karena kalau anggap aja oke, iya masih mending kalau kerjanya nggak maksimal tapi masih bisa bekerja. Tapi kalau udah aktivitasnya nol, alias nggak bisa bekerja, ya sama aja dong, enzimnya itu nggak berguna gitu. Oke, tuh di sini nih set kecepatan aktivitas. Nah, misalnya mungkin di angat-angat nih, temperatur optimum ya ibarat kata nih, enzim yang ada di susu oke bekerja maksimal. Tapi kalau udah lewat daripada batas itu, enzimnya mengalami penurunan nih kecepatan aktivitasnya, alias apa namanya, mengalami denaturasi. Nah, misalnya anggap aja nih kita bikin 100 derajat Celcius ya. Anggap aja mungkin bisa aja suhu anget-anget itu berarti kurang lebih berapa ya? Kalau secara angka 60 termasuk gak sih? Ya anggap aja misalnya 60 nih. Ya nanti kalau misalnya 100 ya mungkin bisa aja di sini. Jadi suhu yang melewati batas ini yang menyebabkan dia pekerjaannya tidak maksimal. Menurun, Hmm, menurun gitu. Kalau di depan ini kan ya ibarat kata ya oke lah, kalau kurang kayak ibarat kata kita mau men-trigger nih. Makanya dia di sini kecepatan reaksinya meningkat nih, kecepatan aktivitasnya. Tapi kalau udah lewat batasnya, nah nanti lama-lama menurun, tak 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 tak, bahkan balik lagi seperti sedia kala dari awal ini. Tuh. Oke, sama oh iya ini inhibitor nih. Ah, nah kita tahu bahwasanya di tadi jenis atau misalnya sistem kerja enzim misalnya di sini. Nah, coba deh bayangin misalnya ternyata ada pengganggu di sini. Apa yang terjadi? Substrat yang ini mau masuk tidak bisa menyatu. nggak bisa nyatu kan? Karena apa? Udah keduluan. Udah keduluan. Makanya di sini dapat diganggu atau dihambat oleh senyawa yang disebut inhibitor. Inhibitor yang dimana ibarat kata nih gini, dari itu mengalami seperti kekasan pada substrat, gugus fungsi yang terlibat dalam katalis. Nah, ini apa namanya? Ya ibarat kata ngeganggu. Ini kalau nggak salah sistem kerjanya kayak gitu. Ada yang ngeganggu di bagian dalamnya itu. Terus kemudian hasil si siapa? Substrat yang mau bereaksi itu malah yang harusnya dia masuknya itu malah nggak bisa bereaksi. Yang modelnya kalau ibarat kata berkamuflase lah gitu ya.
Oke, tar dulu bentar. Di sini ada, oke, wait, tar dulu. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita baca-baca lebih dalam lagi, inhibitor tak reversible mengikat secara, nah di sini ada dua nih. Inhibitor tak reversible alias nggak balik gitu ya, adalah inhibitor yang mengikat secara kuat atau merusak gugus aktif pada sisi enzim sehingga nggak bisa berperan lagi sebagai katalis. Ya, yang kayak tadi, set, udah ini nggak mau lepas nih, ataupun misalnya lepas, ya dia ngerusak, jadi nggak bisa ngebalikinnya seperti sedia kala. Nah, tapi kalau misalnya di sini untuk yang reversible adalah inhibitor atau pengganggu yang nyatu sama enzim alias pengikat enzim, tapi karena ya ikatannya lemah, nggak sekuat yang tak reversible, maka dia bisa lepas nih. Nah, bisa kita lepaskan kembali dengan suatu cara. Ya, telah memberikan oke. Nah, jadi inhibitornya ada kompetitif dan non kompetitif ya. Ada yang bersaing dengan substrat, ada yang tak bersaing. Ini berarti kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara membentuk enzim inhibitor sehingga substrat tidak dapat berikatan yang kayak tadi. Kemudian dengan enzim ini dapat memperkirakan kalau yang enzim tadi kompetitif sama non kompetitif. Di sini ada nggak bahas non kompetitif? Coba wait dulu. Kalau non kompetitif berarti harusnya ya kebalikannya ya, bukan gangguin melainkan lebih ke dulu. Nah, ini enzim substrat inhibitor, jadi ngegangguin di bagian dalamnya. Di sini kalau kita lihat nih, inhibitor non kompetitif dapat berikatan dengan enzim bebas, membentuk kompleks enzim inhibitor atau enzim yang dalam keadaan terikat dengan substrat. Jadi ngeganggu nih. Jadi enzim dengan inhibitor ataupun enzim yang udah jadi sama substrat kemudian inhibitornya dia masuk gitu. Oke. Jadi di sini selain pH, selain suhu, ada juga pengganggunya. Cuman ya kalau secara kinerja yang emang ini ya cuman dua ini aja. Nah, kalau untuk yang inhibitor yang tadi seperti dibahas sebelum yang tadi dibahas bahwasanya kalau tak reversible itu ibarat kata kuat sehingga merusak. Kalau yang reversible alias bisa balik itu adalah yang bisa ikatan enzim tapi nggak sekuat tak reversible. Nah, tapi dengan cara tertentu. Nah, di sini inhibitor reversible ini dibagi jadi dua. Ada kompetitif yang bersaing alias berarti balap-balapan siapa duluan yang nyampe. Kalau udah masuk inhibitornya ini masuk ke enzim duluan, berarti nanti substratnya nggak bakal bisa masuk. Atau inhibitor non kompetitif, ibarat kata ini mungkin bisa kita katakan parasit gitu ya. Sebenarnya udah ada nih enzim sama substrat tertentu, kemudian inhibitornya itu masuk ngegangguin si enzim dengan substratnya. Jadi bisa jadi nanti akan terbentuknya bukan menjadi sebuah produk yang diinginkan gitu. Ya. Kalau tadi di awal ini bener-bener nggak bisa si enzim ini ya dirusak ibarat kata gitu ya. Ibarat kata rusak ataupun ya kalau misalnya emang ini ngikatnya secara kuat jadi udah nggak bakal bisa diotak-atik lagi. Tapi kalau yang reversible itu masih bisa dipakai. Nah, cuman ya itu tadi ada yang kompetitif sama non kompetitif. Oke, kemudian untuk di selanjutnya ada pengendalian. Ini ya cuman sekedar ini aja.
Terlalu diuraikan dan manfaat besar dapat dibayangkan apa terjadi jika enzim dalam keadaan aktif sehingga semua ini oke ya, jadi pengendalian enzim ini makanya inhibitor ini ya juga bisa kita ada apa namanya, dengan adanya inhibitor di dalam sel ini bisa mengendalikan kerja enzim. Jadi sebenarnya kerja enzim itu ya ada pengendaliannya, tapi ya dengan cara khusus lah ya. Yang dimana pas ini berarti kemungkinan besar yang dipakai inhibitornya adalah inhibitor bisa yang kemungkinan besar ya kalau emang enzimnya ini berfungsi secara normal ya berarti itu yang masuk yang reversible ya. Nah, terus ini di sini enzim di sini ada enzim yang multi enzim ya, multi enzim. Jadi enzimnya nggak cuma satu, melainkan enzimnya lebih daripada satu ya. Jadi ilustrasinya substrat masuk ke enzim satu, kemudian ya ini ibarat kata kalau ibarat kata proses produksi, ini ada bahan mentah, ini barang jadi. Yang dimana barang mentah ini diproses di tahap pertama, barang setengah jadi, dilanjutin lagi diproses lagi, diproses lagi, dan ini tahap finalnya, dan nanti ini akan menjadi sebuah produk alias barang jadi. Ini adalah tahap terakhirnya. Dan nanti ini ya kalau emang mungkin 15 unit enzim ya nanti ini enzimnya semakin banyak ya. Hmm. Oke, ini kalau bentar. Coba saya cek dulu apakah ada sesuatu yang menarik di sini. Dalam sel bekerja sama ya, kalau sekelompok enzim ya ini bertahap ya, mungkin karena ya kalau apa sih namanya, mungkin enzimnya ini cuma bisa pakai kayak ini lah, kayak kalau nggak salah tuh sempat ada saya baca tuh ada enzim yang misalnya ini dari A jadi B, nanti B ini masuk lagi ke enzim yang lain, nanti jadi produk C gitu, kurang lebih seperti itu nanti sistem kerjanya ya. Di dalam sistem multi enzim sedikitnya terdapat satu enzim yang menentukan kecepatan reaksi. Oke, ini terkait dengan ini bisa kalian baca bla 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 bla. Salah satu contohnya adalah pengendalian metabolisme dengan L-threonine menjadi L-isoleucine. Dengan sistem multi enzim ada 5 buah enzim. Nah, ini nih. Enzim yang pertama threonine, dari awal yang threonine ini melakukan ini dihambat dengan isoleucine yang merupakan produk enzim terakhir. Kemudian lanjut lagi di sini ada di sini ada enzim pertama ini. Ada lagi nggak enzim selanjutnya? Wait. Tidak menghambat enzim lainnya, ikatan ada ini. Dengan demikian threonine merupakan salah satu enzim. Oke. Oh, ini nggak dispesifikin kerjanya gimana sih ya, enzim apa yang dipakai. Ada 5 buah enzim. Buah enzimnya apa aja secara spesifik, enzim pertama apa, enzim kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Kedua umumnya merupakan molekul besar. Oke. Oh, enggak ya. Enggak dispesifikin kok di sini kerjanya 5 buah enzim. Emang enzimnya apa aja gitu yang terkait ya. Misalnya ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa. Ya, ya ini nih ada ini baru salah satu enzim doang nih. Nah, ini nggak dispesifikin enzimnya apa aja. Oke, so far selesai untuk KB2-nya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Kalau ini lebih ke kinerja enzim di dalamnya sih sebenarnya, bukan kayak yang tadi ya. Kalau misalnya kayak tadi kan mungkin lebih ke aplikasi secara umum kali ya. Kalau yang di kegiatan belajar pertama tuh. Kalau di sini lebih ke kayak misalnya ya kayak tadi bikin susu nih. Kalau lebih daripada pH optimumnya ya nanti enzimnya nggak bekerja secara maksimal gitu.
Ya, sebenarnya ini lebih ke teoritis. Nah, ini yang agak takutnya nih di sini yang agak sedikit ribet karena ya berarti ini akan bisa banyak opsi soal yang dibuat nanti ketika UAS yang mungkin kita tahunya cuman A sampai B, sampai Z, sampai J misalnya, ternyata yang dikeluarin itu lebih daripada itu. Apa tuh? Treonin, alpha geni, asetil, ntar dulu apa nih? Oh, ini ininya ya. Oke, treonin, terus kemudian pakai alfa butirat, alfa aksetrahistri butirat, kemudian lanjut lagi AB hidroksi ini, metil ada 5. Jadi nanti dari treonin jadi apa sih tadi? Treonin jadi isoleucin. Ada 5 enzim nih, berarti 1 2 3 4 5. Oh iya, bener. Nanti nah ini thank you Mas Mujahid ya udah share. Jadi prosesnya dari treonin jadi eleusin tuh ya kalau mau dispesifikin jadi seperti itu ya. Atau mungkin coba deh apa namanya? Metabolisme le treonin. Namanya susah bener. Ya itu nggak, makanya saya bingung sebenarnya gini ya. Kalau nama-nama kayak gini tuh sebenarnya ya kayak apa sih namanya, nggak bisa kita model kayak apa sih namanya, bahasa-bahasa Mandarin yang kalau misalnya bahasa Mandarin itu sebenarnya ada asal usulnya gitu loh. Isoleucin bahkan ya, makanya saya bingung nih kayak misalnya nama trivial itu kayak basicnya itu dapat dari mana sih gitu loh. ah oke, coba nih ada nggak di sini? Oh wait, oh enggak ada ini, coba. Oh nggak ada, iya. Nanti coba deh saya ini, nanti kalau emang saya ketemu mungkin yang lain kalau emang misalnya ada ketemu nih proses atau pengendaliannya kalau secara spesifik kayak gambar grafik ini mungkin boleh di share aja ya. Iya. Oh ini kayaknya ya, ini enggak sih? Ntar dulu, astagfirullah ya Allah jelek. Ntar dulu ya, ketobutirat, alfa hidroksibutirat, alfa ini, alfa ketobutirat. Oh ini ya kayaknya ya. Iya makanya jujur karena saya kan nggak apa namanya, enggak ngedalemin biologi banget ya. Jadi mungkin tolong ya kalau emang mungkin ada nyerempet-nyerempet biologi mungkin tolong kasih tahu aja kalau emang mungkin tahu gitu. Ya bener ya, bener bener nggak sih ini? Ntar dulu, bentar tadi, astaga. Alfa ketobutirat, oke. Terus alfa aseto, ya alfa aseto, alfa Mm-mm. dihidroksi, oke. Kemudian ada alfa beta dihidroksi. Putirat. Terus kemudian ada alfa keto beta metil aferat, ya valerat, baru nanti eleusin. Oh ya ini berarti ini nih biosintesis isoleucin ya. Dari Mm-mm. ini ada keto butyrat, kemudian ini alfa aseto alfa hidroksi butirat, kemudian alfa beta dihidroksi alfa metil valerat kalau mau lebih spesifiknya. Terus lanjut lagi ke berubah menjadi alfa ini enzimnya, kemudian nanti ada baru jadi isoleucin. Ini prosesnya nih. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bentar.
Nah makanya nih saya agak aneh dulu belajar biokimia kayak gini. Tapi kalau misalnya dibahas di biologinya secara spesifik, keder gitu loh kadang tuh. Iya, karena kan nggak ngedalamin biologi, bayangin aja tiba-tiba keluar soal biologinya terkait dengan mikrobiologi kayak gini. Ya, mana tahu kan? Apalagi anak kimia kan bukan bahas bagian beginiannya sebenarnya. Oke, mungkin nggak ada nggak ada yang mau ditanyakan ya. Kalau emang misalnya ini, berarti minggu depan kita lanjut ke modul keempat. Ini modul keempatnya apa sih? Oh, coba kita cek terlebih dahulu. Modul Ini keempat tadi ya. udah selesai modul 3 ya, Kak? Iya, modul 3 ngelengkapin apa yang sudah disampaikan minggu kemarin oleh Mas Mujahid ya. Apa namanya? Kan sempat bahas apa namanya? Enzim secara sejarahnya gimana, terus klasifikasi enzim alias terkait dengan tata nama senyawanya, ada secara IUPAC gitu ya. Ada nama kelas, nomor kode, tipe ini, terus kemudian ada klasifikasinya, ada oksidasi reduksi yang namanya oksidoreduktase, terus ada heksakinase dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian-bagian enzim dan ada kofaktor sama koenzim ya. Terus habis itu apa namanya? Di sini ditambahkan terkait dengan yang namanya dari mekanisme reaksi enzim itu seperti apa dan kinetika enzim itu seperti apa. Saya mau tanya, sebenarnya enzim kerja optimum pada suhu berapa ya kalau kita masak daging? Terdulu. Kayak ini Waalaikumsalam ya sebelumnya Mas Jahid. Eh kayaknya balik lagi ke enzimnya kali nggak sih? Karena kan kalau tadi kita lihat bahwasanya kan setiap enzim punya pH optimumnya masing-masing ya. Kayak misalnya temperatur optimum, kayak misalnya oh kan di sini nih punya grafik, berarti otomatis di sini kan pasti ada temperatur optimumnya masing-masing dong setiap enzim, harusnya ya. Karena kalau Mm-mm. kita lihat nih di sini berarti kan harusnya sih punya beda-beda ya harusnya. Ntar dulu, tapi coba kita sambil cross check juga berapa suhu optimum enzim. Nah, coba nih. Enzim pada umumnya bekerja pada suhu sekitar segini. Tapi nah di sini nih tuh. Kalau kita lihat ada yang dapat bekerja optimal pada suhu di atas 95 derajat Celcius, ada yang pas di 25 derajat Celcius. Jadi uh, ini kayak tergantung sama enzim apa yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kalau ditanya sebenarnya berapa ya tergantung sama enzimnya karena kan enzim itu bisa macam-macam kan ya gitu. Jadi kalau di sini tadi kita cek juga bahwasanya sebagai apa namanya enzim di sini itu ya dibilang kalau secara umumnya gitu kan secara umumnya berarti nggak spesifik gitu loh. Nggak spesifik angkanya berapa gitu. Coba deh ini mungkin coba kita cek dulu the understanding, aduh biarkan aja tetap English ya. Oke. Karena agak jelek kalau kita bikin ininya. Di sini what is the optimal temperature for enzyme, jadi enzyme bla 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 have optimum operation ya kurang lebih kayak tadi ya. Nanti ketika udah lewat temperatur optimumnya maka dia nanti akan lama menurun. Nah di sini nih kayak polimerase 75 sampai 80 dan aligase itu 25, protease 37, restriction enzyme itu 37. Nah, oke. Kalau kita masak daging tidak matang di suhu kurang 100 derajat Celcius, bagaimana dengan cara kerja enzimnya? Jadi kalau lebih dari 100 ya kalau emang misal ternyata emang mungkin harusnya lebih daripada 100 itu baru kerja maksimum ya harusnya tidak terdenaturasi ya harusnya ya. Hingga berkali-kali apa masih ada enzimnya? Tahu protein pada daging ya.
Yang keluar jenis mungkin ya. Sorry, enzim ya. Enzim pada Iya, daging. enzim Kak. Loh, loh, loh. Enzim Enzim proteolitik. proteolik adalah enzim yang dapat memecah protein sehingga dapat melunakkan daging. Nah, berarti kalau misalnya udah empuk ya harus ya, kan berarti tujuannya adalah bagaimana dengan daging yang dimasak berkali-kali dapat memecah ini. Nah, coba kita mungkin lebih spesifik, berarti suhu optimum gitu ya. Mungkin suhu optimum enzim proteolik pada daging. Akan dimasukkan ke dalam apa sih? Ke deterjen dong. Deterjen. Masukkan dalam deterjen formulasi, coba ntar dulu. Harusnya berarti kalau kita lihat dari protease pada ini pada daun, oke. Pada daging berarti kalau misalnya enzim semakin meningkat. Iya, nggak spesifik ya. Pada daging gitu ya. Coba. Optimas, ini tanaman. Oke. Suhu optimum atau kepada enzim bromelin pada jaringan kepada. Oh, ini kalau ini sempat saya baca kalau yang misalnya enzim yang bromelin ini itu pernah gini, waktu biasanya masak daging, biasanya kadang kan ada tuh yang suka pakai bodrek ya kalau nggak salah ya. Oh iya, kadang pernah pernah dengar sih. Iya, emang ada kok dulu, apa namanya, pernah masak atau pernah lihat masak langsung gitu pakai bodrek. Nah, sebenarnya selain itu, kalau kita mau ngempukin daging ketika proses manasinnya, proses masak gitu ya, atau ngerebus dagingnya, kalau dicampur pakai nanas ataupun pakai madu tuh juga bisa sebenarnya. Madu itu juga Oh iya, oke. nanas Nah, pernah dengar. nanas ataupun madu. Kalau nanas mungkin kurang kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang efisien dibandingin sama madu. Karena kan kalau nanas kan mungkin nggak bisa dipakai buat ini segala macamnya, jarang ya saus nanas ya. Kalau Jarang sih. ya kalau madu kan lebih enak tuh, ada rasa manis-manisnya gitu kan ya. Mm-mm. Nah, jadi si enzim ini itu memecah protein gitu, memecah protein pada keempukan. Jadi kan protein serat-serat itu kan yang bikin alot kan ya. Nah, Iya. ya itu yang Mm-mm. dipecah gitu. Jadi kalau misalnya mungkin enzimnya kayak tadi, kalau lebih dari 100 derajat Celcius enzim tidak denaturalisasi, kalau dari lihat dari kinerjanya sendiri gitu ya, dari apa namanya, dari mungkin kayak optimum yang ini, tapi di sini nggak spesifik di daging sih sebenarnya. Enzim pada daging, tapi adalah enzim yang dapat memecah protein sehingga dapat melunakkan daging. Tadi bentar. Atau di daging ada enzim apa aja sih? Tapi kayaknya lebih ke pengembukan daging ya berarti ya kalau dilihat dari sini ya. Iya, pengemukan daging. Tapi Berarti kalau Terus gimana? Biasanya kan ada proses itu loh, Kak, apa? Presto. Itu gimana tuh? kalau nah ini yang ini yang dimasak berkali-kali. Masih ada enzimnya atau enggak? Nah, ini pertanyaannya kan ini enzim ini itu ada di dagingnya sendiri atau gimana? Harusnya ada di daging ya berarti ya. Terus enzim. Kak, coba deh transglutaminase, Kak. Itu enzim yang mengikat protein, biasanya dipakai sama sosis. Orang bikin sosis. Oh, itu ya. Enzim apa Heeh, tadi? itu enzim tuh, transglutaminase. Mungkin buat Glutaminase. glu. Transgluta, TG, Oh, transglutaminase. Oh, ini ya. Nah, itu transgula. enzim, Kak. Biasa dipakai di sosis supaya Hmm. supaya dia itu kan dia memang mengikat protein. Hmm, hmm, hmm. Ya karena Terus kalau itu di cara sini eh, kelompok enzim tersebar luas.
Nah, iya, enggak, maksudnya kalau misalnya ini kan dia ngikat gitu kan. Kalau sekarang gini, Hmm. kalau dari awalnya daging sendiri kayak misalnya ya kita daging itu apa segala macam tuh di dalamnya tuh ada enzim nggak sih sebenarnya gitu loh. Kalau emang ada Oh, enzimnya di enzim dalam yang apa? daging real. Iya, Hmm. daging yang belum Ya dimasak. di dalam protein daging Kak, mungkin ya. Tapi kayaknya bukan ya, justru enzim dari luar apa gimana ya? Makanya ini, nah anggap aja oke Faktor mungkin gitu ya. harusnya sih ya kalau cuman direbus doang sih ya. Eh Ntar dulu, kalau misalnya coba deh. Tadi di apa sih direbus ya? Iya, yang direbus berkali-kali, Kak. Mungkin direbus ya. Eh Adakah proses bukan pengemukan, mungkin merebus daging? Coba. Iya ini sih. Iya kayaknya kalau emang Harusnya sistemnya. harusnya masih ada. Harusnya masih ada. Iya enggak, berarti kalau Contohnya kayak misalnya sosis sistemnya gitu kan. sistemnya dimasak terus menerus kayaknya mungkin lebih gini Mm-mm. enggak sih? eh Apa namanya? Kan di sini kan kita bahas enzim untuk ngelunakinnya, gitu kan ya. Oke, kalau kita masak daging tidak matang di suhu kurang 100 derajat Celcius, bagaimana dengan kerja enzimnya? Oke, jadi kalau lebih dari 100 derajat Celcius, enzim tidak terani. Bagaimana dengan daging yang dimasak hingga berkali-kali? Apakah masih ada enzimnya? Ya kalau misalnya konteksnya mungkin enzim yang misalnya kayak tadi pakai madu gitu ya, mungkin pakai madu eh ataupun pakai nanas, ya mungkin nanasnya masih ada gitu ya, atau mungkin unsur madunya tuh masih ada. Tapi untuk aktivitas enzimnya itu kalau udah lewat daripada suhu optimum ya otomatis udah nggak berfungsi sedemikian rupa. Bahkan mungkin eh kalau enzimnya ada atau enggak kurang tahu. Paling yang pasti jelas aktivitas enzimnya itu sendiri ya udah nggak ada alias nol, bahkan bisa sampai nol gitu loh. Hmm. Makanya ini saya gak bingung bagaimana dengan kerja enzimnya ini. Kan enzim yang digunakan untuk mengempukan daging itu adalah enzim itu. Nah permasalahannya adalah kalau kita bikin rebusnya kayak biasa atau presto daging, itu apakah enzimnya di mana gitu? Apakah enzimnya di dalam daging itu sendiri? Tadi enzim yang ada di dalam daging. Oke, ini mungkin coba deh ya. Sumber proteolik dari tanaman yang digunakan biasa didapatkan dari iya benar kayak harus dari luar. Tapi jadi kalau cuman direbusin doang itu kayak mungkin atau apa ya? Tujuan merebus daging. Dulu kinerja gimana ya bahas ini mungkin lebih ke teknis ya. Kalau daging itu kalau misalnya cara memotong supaya tidak alis. Oke. Mungkin di seratnya kali ya lebih ini kali ya lebih empuk gitu. Di bagian seratnya coba. Sih. Di bagian serat kayaknya. Di bagian dagingnya itu sendiri. Jadi kayak misalnya seratnya itu sendiri ini. Cuman kalau enzim yang tadi itu kayak kan namanya kan enzim kan bertindak sebagai katalis lah ya, ibarat kata mempercepat reaksi kan gitu Mm-mm. ya. Nah, jadi kayak tadi misalnya ini ya itu buah nanas ataupun pepaya ataupun mungkin apa namanya madu dan lain sebagainya, ya itulah nanti yang baru enzimnya bekerja untuk mempercepat gitu atau memprosesnya lebih lunak gitu. Karena kan kalau cuman direbus doang kayak emang
lama lama nggak? Lama banget kan ya kalau Iya cuman ngerebus lama doang kalau ya? nggak ada tambahan nanas itu lama. Iya, karena emang prosesnya itu kayak itu bukan jatuhnya itu kayak gini nih. Kayaknya gini tadi. Kinetika reaksi gitu ya. Kinetika reaksi atau laju reaksi tadi mana ya? Oh, energi aktivasi deh saya bikinnya, energi aktivasi. Nah, berarti kemungkinan besar kalau emang tanpa katalis itu butuh energi yang tinggi banget baru bisa lunak gitu loh. Kemungkinan Mm-mm. besar begitu. Jadi kumpulan energi dulu baru bisa lunak. Tapi kalau kita pakai katalis, kita pakai enzim, jadi nanti dia turun. Nah, tapi kalau nanti ketika kita masak ini, nah kan ketika prosesnya lunak, kalau udah lunak, ya udah stop. Kalau dilanjutin lagi, ya antara dagingnya kelunakan, tapi nggak bakal mungkin kelunakan ya kalau dagingnya. Masa masa jadi Enggak, bubur. enggak. Mm-mm. Nah, ya itu berarti apa namanya? Enzimnya berarti udah habis gitu ya. Ya harusnya begitu. Enzim yang digunakan untuk apa namanya? Untuk melunakkan daging itu sudah aktivitasnya udah habis. Udah sampai dan daging itu punya kalau nggak salah kan punya elastisitas yang mentok sampai situ ya udah stop gitu. Nggak bakal balik lagi. Harusnya sih gitu ya. Tapi mungkin coba nanti kita Nanti didiskusikan kayaknya lagi ini ya. kan ada biokimia pangan juga Kak untuk materi yang di pangan itu Nah, mungkin teknologi iya pangan. mungkin kalau misalnya untuk di pangannya mungkin itu bisa terjawab lah ya. Karena ya jujur untuk spesifik kayak gini kalau ditanya bahkan proses ngempukin daging aja gitu ya. Proses uh, pengempukan daging sendiri itu yang dibahas misalnya kayak di dalamnya itu saya nggak begitu paham gitu loh. Kayak misalnya ya kali ini mah tahu lah ya cara cara ngempukin daging. Maksudnya di dagingnya itu di proses ketika daging itu bisa ngempuk aja diempuk itu proses secara visualnya itu gimana saya nggak tahu bayangannya gimana gitu loh. Bagian dalamnya ya terutama. Mm-mm. Nah selain ini juga pakai jahe ini juga bisa tuh ya kan Hmm. Pak menggunakan jahe Tapi jahe. belum pernah Iya dengar emang kalau jahe sih. ini ya soalnya biasanya gini kenapa kok biasanya mungkin orang nyaranin ini mungkin karena udah nyoba gitu loh. Mm-mm. Mungkin udah nyoba ternyata dibandingin sama jahe mungkin nanas lebih efisien gitu. Ya jadi intinya kalau misalnya enzim yang kita bahas berarti mungkin enzim yang buat ngelunakin yang biasanya berasal dari luar yang kayak misal dari nanas gitu ya nanas ataupun itu kalau udah lewat batasnya ya otomatis nanti akan mengalami denaturasi sih harusnya sehingga nanti udah nggak aktif lagi Mm-mm. itu sih menurut pandangan saya ya. Tapi kalau misalnya coba deh apakah enzim akan hilang ketika melewati suhu optimum? Oke, tapi di sini emang ini ya, cuman denaturasi itu kan kalau nggak salah denaturasi enzim itu kan cuman pengurangan fungsi harusnya, kehilangan sifatnya gitu. Jadi ya Mm-mm. enzimnya ada, ya kayak ibarat kata gini, kita misalnya nih kita bandingin sama orang lain yang mungkin yang mungkin fungsi badannya tuh ada yang kurang ya mungkin kurang lebih seperti itu jadi tetap ada fisiknya Mm. gitu tetap ada fisiknya cuman secara fisiologis atau secara fungsi daripada anggotanya itu tidak berjalan sedemikian rupa jadi harusnya sih ada ya harusnya sih masih ada karena di sini cuman terjadi denaturasi itu kan cuman pengurangan gitu jadi kalau di sini ini kayaknya harusnya sih enzimnya masih ada gitu semoga terjawab Mas Mujahid. Saya juga bingung kalau Iya, untuk itu gimana keluar tadi di dalam kamar. Iya,
Terus kalau misalkan ya kan kalau apa ya seperti kayak daging apa sih misalkan rendang lah gitu ya. Itu kan proses masaknya itu kan berkali-kali tuh ya. Oh iya, Kalau lihat betul tuh. oh maksudnya kayak Eh, ya oke, apakah kan eh, pandangan gitu ya kesehatan gitu fisiologi gitu. Apakah makan gara-gara makan rendang tekanan ya jadi naik? Apa yang menyebabkan tekanan darahnya naik? Apakah dagingnya atau bumbu-bumbunya gitu oh ya? maksudnya, Kalau misalkan kayak gitu, oh iya iya ya, ah, maksudnya lebih ke efek samping gitu ya, kayak ibarat kata makan ini kok jadi penyakit ini atau ada penyakit ini gitu ya. iya. Terus kalau misalnya emang Apakah mungkin ini, apakah mungkin karena emang dimasak terus-terusan gitu ya? kan kalau rendang pasti terus menerus itu ya dagingnya kan? Gitu. Iya, harusnya harusnya ya, seingat saya Apakah tuh gitu. masih ada gitu ya? Jangan Apakah masih ngomongin ada? rendang malam-malam. Lapar. Lapar. Iya, iya kan cuman apa bertanya kita apakah proses itu kan budaya yang maksudnya proses Iya, budaya Sumatera ya jadi apakah harus disalahkan kan gitu apakah harus dibenarkan kan gitu. Kita yang bagaimana kan gitu. Oh Kontekstualnya iya, tuh secara ilmiahnya tuh gimana oke. terus oh iya satu lagi kalau misalkan ada suatu organisme meninggal nih mati apakah enzimnya masih bekerja atau tidak Organismenya ini gimana nih maksudnya? kan manusia kan di dalam tubuh kan ada enzimnya gitu ya Oh, banyak maksudnya jadi banyak ketika enzim ada mati, enzim yang di dalam tubuh manusia itu masih aktif atau enggak gitu, atau masih ada apa enggak gitu? itu gimana mas Heri? Kalau misalnya untuk yang makanan jadi penyakit, ini sebenarnya kemarin tuh saya sempat nonton ya. Sekarang gini, itu nggak jauh beda sama kalau makan sate kambing. Pertanyaannya adalah sate kambing itu apa namanya, bikin tekanan darah tinggi ataupun bisa kena kanker, itu tergantung. Kalau misalnya Kalau kita bikin sate kambingnya, satenya gosong banget, itu kan ada karsinogenik ya. Ada karsinogenik dari Nah, proses. dari proses bakarnya yang biasanya ditandai Mm-mm. dengan di bagian situ tuh kayak ada gosongnya parah banget. Nah, Iya, itu kan penyebab kankernya. Jadi bukan masalah dagingnya kan gitu ya. Terus yang bukan. kedua, kalau misalnya dagingnya ini dia proteinnya tinggi. Nah, tapi mungkin karena emang ada lemak gitu ya. Mungkin kan pasti ada lemaknya juga tuh. Untuk daging kambing kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya ke kehidupan, dari pola kehidupannya. Gimana kira-kira? Jadi sebenarnya mungkin bukan salah kambingnya, mungkin ada di bawaannya, bawaan ininya, ataupun kayak misalnya lebih ke kegiatan di luarnya itu. Jadi kalau misalnya mungkin coba deh, apa namanya, ada nggak dampak negatif makan rendang? Coba kita cari. Kenyang, kenyang, bahagia. Oke, nah di sini nih kalau kita lihat nih ya, rendang dapat iya memiliki iya dampak negatif, ada kolesterol jahat, asam lemak jenuh, kalori dan lemak tinggi. Nah, ini berarti kan kemungkinan besar ada hubungannya sesuatu dengan ini ada hubungannya dengan tubuhan kita, maksudnya dengan kegiatan kita sehari-hari. Coba deh bayangin kita makan makan kambing dan makan kambing lagi. Jahat amat. Makan sate kambing misalnya. Terus itu kan misalnya ada kolesterolnya nih. Gitu ya, ada alias ada ya anggap aja lemaknya dah, lemaknya. Tapi nyatanya itu dihajar terus-menerus tanpa diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Otomatis numpuk tuh. Jadi coba deh kayak misalnya di sini nih. Tadi yang di sini efek samping makan opor ayam dan rendang yang terlalu sering dipanaskan. Oke, coba kita baca ya. Dengan kan ini biasanya di ini biar nggak basi gitu ya, biar nggak basi. Oke. Nah, ternyata menimbulkan efek samping. Oke, efek sampingnya apa coba kita lihat.
Santan mengandung lemak. Oke, ini iya kalau kita lihat nih berarti namun jika olahan santan terlalu dipanaskan lemak pada santan. Ini lemak pada santan kalau misalnya kita anggap aja opor gitu ya. Terlalu ya anggap aja deh kita pakai opor gitu ya, opor ayam. Nah di santan ini lemaknya jadi lemak jenuh, yang dimana lemak jenuh itu kan biasanya lebih ke kolesterol nanti ujung-ujungnya kan gitu ya. Nah, ke kolesterol jahat lah ibarat kata seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ya ke tekanan tensi kan, naik ke tensinya naik. Nah terus abis itu yang pasti kalau misalnya sering dipanasin ya palingan yang gak ada itu palingan yang modelnya kayak vitamin atau mungkin yang udah rentang. Kalau misalnya ini batasnya segini ya, kalau di atas udah hilang gitu. Jadi nih akibatnya vitamin dalam hidangan bersantan akan rusak ketika dipanaskan berulang kali. Oke. Nah terus kalau bagaimana kalau rendang, coba kita cek dulu. Kalau rendang harusnya sih 11-12 ya, karena kan rendang itu kan pasti butuh minyak juga tuh di bagian bumbu segala macamnya ya. Ya, yang waktu proses di gongsonya itu bumbunya Nah pakai ya, minyak. nah saya nggak tahu ya nama ini nggak pernah masak langsung. Cuman kayaknya itu bisa jadi ya kalau misalnya emang ibarat kata ini kalau sering dipanasin tersebut ya itu ya berarti kan ini sama aja kayak di opor itu ada santan, ada lemaknya, dari yang lemaknya yang sebenarnya lemaknya normal-normal aja gitu ya, tapi malah jadi lemak jahat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya makanya kalau emang mau makan sebenarnya berarti kita harus imbangin dengan sesuatu yang lain gitu, supaya biar Mm-mm. lemak jahatnya ini berkurang. Karena ya kalau misalnya apa namanya ya emang masaknya kan emang berulang-ulang terus menerus ya berarti ya gampang sebenarnya ngakalinnya. Ya kalau mau biasanya kan makan rendang itu kan buat keluarga sendiri ya, bukan mungkin dibagi-bagi ya, bukan ya. Iya, Nah jadi ya ada biasanya daun singkong itu, Kak. ya jadi harusnya mungkin bisa diakalin dengan cara ya ini kan terutama nggak dipanasin berkali-kali, terutama karena biar awet kan ya. Nah ya berarti jangan sampai Mm-mm. gitu, jangan sampai sering apa namanya dimasak terus-terusan. Itu sih jadi kemungkinan besar ya itu karena ya mungkin kita sering panasin kita ini, jadi harusnya itu sesuatu yang baik jadi sesuatu yang jahat. Ya sama kayak Iya. kayak proses bakar sate ayam atau sate kambing. Coba deh kalau misalnya ternyata sebelum gosong banget sate ayam itu udah mateng dan kita stop, apakah akan memicu kanker? Harusnya Tidak tidak. kayak Karena gitu apa? sih. Karena nggak sampai gosong dan tidak memunculkan zat karsinogenik kan. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi emang kalau proses rendang itu emang dimasaknya emang berkali-kali atau emang cuman sebenarnya ada cuman satu tahap doang gitu sih. Saya kurang tahu deh kalau misalnya proses masak daging. Proses masak. Pernah dengar sih lama, maksudnya berulang-ulang. Coba deh. Tapi Ah, kalau lebih sering dipanasi lebih enak. Iya, lebih lunak gitu ya. bentar. 8 cara masak resep ya. Tapi di Kak, sini nggak dispesifikin sih berapa ininya ya. Cuman kalau emang misalnya mungkin prosesnya apa namanya? Kan kalau prosesnya ini itu kan prosesnya di dagingnya kan. Dari mungkin awalnya begini terus nambahin bumbu apa, nambahin bumbu apa, nambahin bumbu apa, kan gitu ya. Nah, mungkin yang mm, lebih efek sampingnya itu karena udah jadi terus dilanjutin lagi masaknya. Ya kayak opor ayam, kayak tadi opor ayam nih. Misalnya opor ayam udah jadi nih, udah siap makan. Ya kalau diangetin terus atau dipanasin terus buat bikin awet ya palingan possible-nya itu. Jadi kenapa bisa
ini ya karena terlalu sering dipanaskan. Karena di sini kalau misalnya kita lihat ternyata di sini bukan bahas prosesnya gitu loh. Bukan proses apa namanya? Bukan proses masak rendangnya, tapi after jadi rendangnya yang dibahas. Mungkin itu sih yang dipermasalahkan atau yang bisa jadi masalah. Jadi bukan di prosesnya, melainkan after prosesnya seperti apa. Kalau ini kalau dibaca begitu ya. Nah terus kalau misalnya nih, coba kita cek, apakah enzim menghilang setelah organisme mati? Bentar. Kadar keasaman dapat meningkat derajat setelah tubuh mati dan berhenti berfungsi. Enzim dari asam amino pun mulai mencerna. Oke. Bentar. Lepaskan enzim berarti apakah enzimnya masih ada? Bentar dulu. Pada saat ikan mati, senyawa anorganik dalam jaringan ikan dipecah oleh enzim. Berarti sebenarnya masih ada enzim. Setelah coba kita cek kalau kalau Wikipedia. Alkohol adalah hasil berkembang klorulus nitrogen, bukan kematian tapi saya pada saat mati. Wah, matinya malah enzimatik dong. Iya sih. Jadi kalau misalnya apakah enzim dari ketika udah meninggal itu masih ada atau enggak, kayaknya sih harusnya ada sampai apakah enzim dapat habis. Alhasil enzim dapat mempercepat ini. Enzim tidak habis dikonsumsi oleh sebuah reaksi melainkan selalu didaur ulang. Nah, berarti dari sini kalau misalnya ternyata enzimnya udah selesai dipakai dan nggak ada untuk didaur ulang, berarti ya udah stop. Berarti kesimpulannya kemungkinan besar kalau misalnya ini tidak habis dikonsumsi oleh sebuah reaksi melainkan selalu didaur ulang sehingga dapat mengkatalis reaksi secara berulang-ulang. Berarti kalau misalnya ternyata udah stop reaksinya, ini tidak habis ya. Berarti enzimnya yang tersisa didaur ulang. Berarti harusnya masih ada tapi sedikit palingan ya. Atau ya YB berarti bisa kita katakan nggak ada sebenarnya kalau kita secara jumlah ya. Harusnya begitu. Coba kita baca lagi. Apakah enzim bisa habis? Apakah enzim bisa hilang? Enzim bisa menghilang iya sih sebenarnya lebih kekurangan ya, kekurangan iya. Tapi ini enzim tidak stabil aktivitasnya dapat ini atau menghilang ya, mungkin bisa kita katakan enzimnya itu menghilang kalau aktivitasnya udah nggak ada, mungkin bisa kita katakan seperti itu. Tapi kalau secara spesifik secara senyawa kimia enzimnya masih ada atau enggak saya kurang tahu. Jadi makasih banyak itu banyak Kak Eri. Iya sama-sama ya. Oke. Ya palingan itu yang bisa saya jawab sih. Berarti kalau misalnya memang udah menghilang berarti bisa kita katakan enzim itu mungkin ada tapi sedikit. Tapi karena udah nggak berfungsi lagi bisa kita anggap nggak ada. Karena kan kalau jumlahnya kecil banget dalam secara reaksi kimia itu bisa kita anggap aja ya udah tidak berpengaruh secara signifikan atau bisa kita abaikan aja. Gitu. Soalnya di sini dibilang kehilangan enzim lebih ke kekurangan. Jadi kalau kehilangan berarti apakah enzim dapat habis? Ya ini. Berarti dari sini kan enzim tidak dapat habis dikonsumsi. Ya kalau nggak habis konsumsi berarti cuma ada sisa. Ya udah stop gitu. Kan nggak didaur ulang lagi. Sama kayak tadi yang rendang ya udah kalau rendangnya dimasak berulang-ulang ya berarti kondisinya itu after gitu yang dibahas mungkin ya efek negatif ya
sampai ada penyakit-penyakit apa. Jadi bukan di proses masaknya, melainkan di after jadi rendangnya seperti apa. Karena ya ketika ya sebenarnya yang bikin lama karena gini, ada proses-prosesnya itu kan karena gini ya, misalnya anggap aja ada 6 tahap. Tapi kan itu ada dibagi waktunya nih, nanti nanti setelah sekian menit ini baru dimasukin kan ya. Gitu nggak sih bikin Iya, rendang ya? Nanti baru iya betul. lanjut lagi ketika oke masuk ke tahap ketiga. Nanti setelah berapa menit dari tahap kedua baru dimasukin. Nah artinya kan berarti dari itu kan prosesnya kan juga nggak langsung pas tahap pertama kan daging nggak langsung empuk kan sebenarnya kan. Iya nggak perubahan warna dulu Kak. Iya makanya nanti baru di tahap terakhir udah jadi bumbunya iya dan dagingnya pun juga udah empuk gitu. Nah, tapi kalau misalnya after itu dimasak terus-terusan, nah kayak tadi nih, aduh, saya gedein dah, biar lapar-lapar lah. Nah, ini nih ada Nasinya lemak-lemak. mana ini aku lapar. Ini lemak-lemak nih, ya makin lama makin jahat gitu. Wah, kolesterol meronta-ronta. Iya, hidup kolesterol itu mereka kata kolesterol begitu. Jadi itu sih sebenarnya gitu. Bikin lapar, yoi. Makanya. Lagi saya zoom lagi. Nih. Nah, saya zoom tuh. Aduh. Oke. Tengah malam bikin lapar ya. Yang penting jangan bikin baper lah. Bahaya kalau bikin baper nanti. Kalau lapar kan tinggal makan. Masalahnya rendangnya nggak ada. Ya kasihan amat. Ya udah, gini aja. Makan nasi campur kerupuk, anggap aja dicolek. Anggap aja bumbu rendangnya ada. Kirimin oh. Ya udah nih, saya kirim gambarnya aja nanti di grup. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Selain yang tadi? Bukan gambar. Oh ya. Oke, makasih juga Mas. Oke. Semoga terjawab ya. Mungkin jadi ya lumayan juga. Justru saya lebih suka begini karena apa? Ya kali aja apa yang mungkin saya nggak saya pikirkan kalian pikirkan terus kalian tanya ke saya gitu kan. Oh iya juga ya. Gitu. Oke, kalau emang nggak ada yang ditanyakan udah mau jam 12 juga. So mungkin saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Mungkin ya udah jam 12 juga. Mungkin udah waktunya beristirahat. Dan dengan begitu saya tutup dulu untuk meeting kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi